Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala al-islami wa sunnati wal afiyah. Wa asyhadu an la ilaha wahdahu la syarika lah. Azani syabih wa ani nidli wa anil mathil wa anil nadhir. Qala Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'du, ikhwani al-kiram wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan bacaan tafsir dari surah An-Naba, dan hari ini kita akan memasuki ayat yang ke-12. Ayat-ayat ini berkaitan dengan bukti bahwasanya Allah mampu membangkitkan manusia untuk kedua kalinya. Sebagaimana Allah Ta'ala memiliki kemampuan, maha kuasa, maha mampu untuk menciptakan alam semesta yang hari-hari kita dapat melihatnya, merasakannya, menikmatinya dari ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, fadhal Syekh. Taqra. Ayat 12. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فوقكم سبعا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وبنينا فوقكم سبع سماوات متينة البناء. طيب. وبنينا فوقكم سبعا شدادا. وبنينا, dan kami bina, kami bangun, fauqakum, di atas kalian, sab'an shidada, 7 yang kokoh. Apa yang di atas kita 7 yang kokoh? Langit. Jadi kalimat sab'an shidada, ya, di sini tidak disebutkan langit, hanya disebutkan 7. Apa yang maksud dengan 7 di sini? Langit. Shidada, ya, qawiyah, kuat, kokoh. Matin, ya, kokoh. Wa banaina, pekan lalu kita sebutkan kalau ada domir nun, domir nahnu di sana, ya, nahnu itu bisa untuk mufrad, mutakallim mufrad, 1 orang, dan dia bisa untuk 2 orang, dan bisa untuk lebih dari 2. Nahnu. Kalimat nahnu kalau untuk 1 orang ini maknanya memuliakan diri. Contoh, najlisu al-yawma fil bait. Hari ini, ya, saya duduk di rumah. Dia membicarakan tentang dirinya, najlis. Ini maknanya memuliakan diri. Atau maknanya 2 orang di sana. Ya, najlis wa nashrab qahwata, domir nahnu yang dinisbatkan kepada Allah Ta'ala. Kalau maksudnya wa banaina, ini maknanya mufrad, ini makna pengagungan bagi Allah Ta'ala. Karena Allah yang menciptakan langit dan bumi. Wa banaina fauqakum, fauqa secara ghalib, fauqa dengan ala, ya, fauqa ini dzaraf apa? Makan. Tapi kalau ala harful jar, maknanya sama-sama di atas. Apa perbedaan antara fauqa dengan ala? Ya, fauqa dengan ala, ini fauqa. Kalau ini ala. Fauqal maktabi. Alal maktabi.
fauqakum berarti di mana? Di atas. At-ta'irah pesawat, at-ta'irah harful jar. Sama-sama setelah kata satu. tes. Kami telah menciptakan di atas kalian yang bisa kalian lihat, ya, tanpa ada penghalang. Dimanapun kalian berada, kalian melihatnya. Fauqakum, ya, sab'an, ada 7, ya, shidada, ada 7 yang kokoh. Apa 7 yang kokoh tadi? Langit. Jadi Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit dengan 7 lapis. Langit tersebut. Sebagaimana Allah taala berfirman tentang langit, inna lamusiun, sesungguhnya kamilah yang meluaskannya. Saking luasnya langit, dimanapun kita berada, selalu ketemu dengan langit. Di mana kita berada? Di lautan, di daratan, di udara, kita senantiasa melihat langit. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zariyat, inna lamusiun, sesungguhnya kamilah yang meluaskannya. Meluaskan apa? Langit. Dalam ayat lain Allah katakan, was-samaa'a banainaha biaidin. Sesungguhnya langit yang kami bangun, ya, dengan kekuasaan kami. Ini langit. Jadi dimanapun kita berada, senantiasa kita melihat langit. Taib, di langit itu banyak benda-benda berterbangan, matahari yang kita lihat, masih banyak matahari lainnya. Siapa yang menahan ini? Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hajj, ya, menunjukkan ada benda-benda langit. Wa yumsiku as-samaa'a, kami tahan, yakni langit, an taqa'a 'alal ardi la biizni, kecuali dengan izin kami. Tahan benda-benda langit untuk, ya, agar tidak jatuh ke bumi kecuali nanti dengan izinnya. Kapan? Ketika hari kiamat. Idas sama kuwirat, idas syamsu kuwirat. Kemudian wal jibalu suyirat. Apa artinya suyirat? Berjalan. Kemudian di dalam surah Al-Infitar Allah Subhanahu wa taala jelaskan, ya, nanti langit akan pecah, langit akan digulung, dan langit akan, yakni Allah taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 2, Allahul ladzi rafa'as samawat, Allah yang mengangkat langit, bighairi amadin, tanpa tiang, tarawunaha, yang mana engkau bisa melihatnya. Kokohnya langit. Dimanapun kita berada, kita dapat melihatnya. Berapa tebalnya? yakni 7. Nanti di atas langit ke-7 ada lautan. Dan di atas lautan itu ada arasy. Ya, dapat berada di atas bumi yang kecil. Ini menunjukkan apa? Tidak selamanya yang atas itu di bawah. Ya. Kita melihat langit yang besar berada di atas bumi yang kecil. Mampu menciptakan makhluknya yang lebih besar, ya, di bawah makhluknya yang kecil. Artinya setiap yang Allah beritakan dalam Quran tidak ada yang mustahil. Allah berada di atas arasy. Allah mampu menciptakan benda yang lebih luas, lebih besar di bawah benda yang kecil. Allah menyatakan dia di atas arasy, ya, jangan kita pikirkan
ya aras lebih kecil daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha besar dan Allah tidak butuh kepada makhluk. Allah menyatakan di aras, maka ya wajib bagi kita untuk mengimaninya dan dilarang bagi kita untuk mempertanyakannya. Kaifa? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas aras. Taib. Ya wa banaina fawqakum, ya kami ciptakan di atas kalian 7 langit shidada yang kokoh. Kokoh sampai sekarang dia tidak jatuh. Ada waktunya nanti ya yakni langit akan jatuh. Idas samaa'un syaqqat. Ya. Dan seterusnya. Wallahu alam. Tafadhal. Wa banaina khalas qara'ta tayyib wa banaina fawqakum sab'a samawatin matinatil bina'i muhkimati san'i. Ya kami bangun di atasnya 7 langit, ya di atas bumi, di atas kalian 7 langit matina yang kokoh, al-bina kokoh bangunannya, matil san'i kerja yang kokoh, yang rapi. Ada kekurangan di sana, rapi sekali. San'i, mati san'i, rapi. Taib, ini menggunakan kalimat waja'alna kita siraj, ya maknanya pelita, wahajan, dan kami ya jadikan dia amat terang, wahajan. Taib. Wa sayyarna syamsa misbahan, dan kami jadikan matahari itu misbah. Mana misbah? Nah, misbah lampu, ya lentera penerang. Kami jadikan matahari sebagai pelita, misbah. Ya, bagaimana sifatnya? Ya syadidul intiqad wal inarah, yang sangat kuat dan terang. Ya kami jadikan matahari ya seperti apa? Misbahan, ya menjadi lentera yang sangat kuat cahayanya, wal inarah, dan kuat ya mana inara artinya terang benderang. Inara dari kalimat nur. Kami jadikan matahari seperti lampu, seperti pelita yang kuat dan bercahaya. Taib, Allah Subhanahu wa taala jadikan matahari ya tenggelam dan terbit setiap harinya seperti itu. Di dalam Sahih Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda berkaitan dengan matahari. Ya, matahari ketika tenggelam di mana dia? Matahari ketika tenggelam dia sujud kepada Allah taala. Ketika waktu fajar akan tiba, Allah Subhanahu wa taala perintahkan matahari untuk terbit kembali. Seterusnya seperti itu. Sampai nanti datang masanya hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada matahari untuk terbit dari tempat tenggelamnya. Jadi matahari ketika tenggelam dia sujud kepada Allah taala. Dan kita harus yakini itu karena ini berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bentuk sujudnya? Ya, sesuai dengan kelayakan bagi matahari. Allah katakan dalam Quran bahwasanya semua makhluknya bertasbih. Ya, yusabbihu man fis samawati wal ard. Yusabbihu ma fis samawati wal ard. Ya, semua bertasbih apa yang ada di langit dan di bumi. Jadi semua makhluk Allah bertasbih kepada Allah taala. Semuanya tunduk kepada Allah. Bahkan orang kafir itu tunduk kepada Allah secara kauniyah. Orang kafir dia ingkar secara syar'iyah, tapi secara kauniyah dia tunduk. Apa buktinya dia tunduk? Orang-orang kafir tidak bisa menahan terbitnya matahari. Orang kafir tidak bisa menahan kantuknya. Orang kafir tidak bisa menahan rasa laparnya, dahaganya. Ini menunjukkan dia tunduk dengan ketentuan Allah Ta'ala. Ini ketundukan kauniyah.
Ketundukan kauniyah, semua makhluknya tunduk. Ya. Bahkan orang-orang yang tidak mempercayai Tuhan pun dia tunduk dengan ketentuan Allah Ta'ala. Dia tidak bisa menahan turunnya hujan. Dia tidak bisa menurunkan hujan ya sesuai dengan keinginan mereka. Ya, secara kauniyah mereka semua tunduk. Binatang-binatang pun secara kauniyah tunduk. Tumbuh-tumbuhan secara kauniyah tunduk. Semua makhluk Allah yang ada di langit dan di bumi secara kauniyah tunduk ya kepada Allah Ta'ala. Namun secara syar'iyah ya mereka tidak tunduk kepada Allah Ta'ala. Sebagian mereka tidak tunduk kepada Allah Ta'ala. Yang tunduk hanyalah orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang kafir tidak tunduk secara syar'iyah. Nah, adapun nanti yang dihisab di akhirat adalah ketundukan mereka secara syar'iyah. Ya, bukan ketundukan secara kauniyah. Diutusnya Rasul, diturunnya Quran ini ya mendakwakan mereka agar mereka tunduk secara syar'iyah. Agar mereka tunduk secara syar'iyah. Diturunkannya kitab-kitab kepada semua untuk bekerja di siang hari. Kita tidak butuh yakni lentera buatan. Oleh karenanya Allah Ta'ala katakan di ayat sebelumnya, wa ja'alna an-nahara ma'asya, kami jadikan siang hari kalian untuk bekerja, mencari kehidupan. Kemudian wa ja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam kalian untuk sebagai selimut. Artinya apa? Siang bekerja, malam istirahat. Ya. Siang bekerja, malam istirahat. Kenapa? Karena tujuan kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Jadi hari-hari kita adalah menunggu waktunya salat untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Hari ini kita sedang menunggu waktu Isya. Setelah Isya kita menunggu, membuat kita lalai dari waktu-waktu salat. Pada hakikatnya kita menunggu waktu salat ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang panasnya matahari ya, ini sangat dibutuhkan. Apa jadinya kalau matahari itu sifatnya dingin? Tentunya kita tidak bisa melakukan aktivitas, tidak bisa bekerja. Ini hikmah yang besar kenapa Allah Ta'ala jadikan matahari itu panas, dan kita butuh dengannya. Ya, butuh dengan panasnya matahari. Ya, apa jadinya kalau tidak ada cahaya matahari? Kira-kira komplain nggak istri antum setiap hari pada antum pakaian bahasa terus? Ya, harus membeli alat-alat yang dapat mengeringkan pakaian. Dan tentunya ya kehidupan di dunia ini terasa nikmat wajar. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja wa anzalna minas sahabi allati hana laha an tamtara ma'an kathirul insibabi. Baik. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an ya sajjaja, dan kami turunkan minal mu'sirat. Mu'sirat adalah sahab yang mengandung air. Dikatakan mu'sirat karena waktunya sudah mau jatuh. Ya, mu'sirat di dalam Quran hanya ada satu tempat kalimat mu'sirat, hanya dalam surah An-Naba. Al-mu'sirat artinya awan yang mengandung air. Mengandung air yang banyak sesuai dengan kebutuhan makhluk. Di mana air itu akan turun, ya, maka air tersebut sesuai dengan kebutuhan makhluk. Nah, kenapa ketika diturunkan banjir? Berarti ada kesalahan makhluk di sana. Ya, ada kesalahan makhluk. Mereka tidak dapat memanfaatkan turunnya hujan. Karena pada awalnya ketika diturunkan, mungkin setahun 2 tahun sebelumnya nggak banjir. Kenapa ya bertahun-tahun hujan nggak pernah banjir, tahu-tahu banjir? Berarti ada kesalahan makhluk di sana. Ya, kesalahan mereka ya
yang tadinya menjadi tempat penampungan air, ya mereka jadikan tempat-tempat lainnya atau mereka abaikan. Al-Mu'sirat. Dulu waktu SMA kami pernah baca sebuah buku berkaitan dengan hujan. Hujan itu pertama kali turun, wallahu alam ya, mungkin antum pernah membaca itu atau pernah menelitinya. Jadi hujan itu turun, di awal turun itu beratnya sekitar 1-3 kilo. Sampai ke bumi, sampai ke kita, itu tinggal hanya berapa beratnya? Berapa gram? Ada 1 gram? Kalau seandainya hujan itu turun sebagaimana awalnya dia turun, habis kita. Di mana dia terkikis? Dengan lapisan-lapisan ozon. Hujan turun, kalau turun langsung sebagaimana awalnya turun, habis kita. Ya, ini hikmah ya dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an tajjaja. Turunnya berangsur-angsur. Ya, turunnya berangsur-angsur. Kami turunkan hujan wa anzalna ya minal mu'sirati ma'an. Kami turunkan dari awan berupa air. Ya, berupa air. Makna sajjajan ini maknanya banyak. Ya, banyak. Tercurah. Di sini katakan wa anzalna minas sahabi allati hana laha an tumtira ma'an yani katsirul insab. Kami turunkan hujan agar ya dari awan yang tebal apabila telah tiba masanya. Jadi kalimat mu'sirat adalah awan yang membawa air yang mana waktu jatuhnya air tersebut telah tiba. Ini namanya mu'sirat. Awan tebal ya yang membawa air, mengandung air dan masa turunnya telah tiba. Ini namanya mu'sirat. Jatuh dia ke bawah ya, ini menunjukkan waktunya telah tiba. Apa yang dijatuhkan dari mu'sirat ini berupa air yang banyak. Siapa yang menurunkan? Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah meminta kepada langit? Minta hujan kepada langit? Syirik. Ya, siapa yang menciptakan langit tadi? Allah. Siapa yang menurunkannya dari mu'sirat, dari atas, dari langit? Allah Subhanahu wa taala. Wa anzalna, dan kami telah turunkan. Kami di sini siapa? Allah Subhanahu wa taala, dan Allah wakilkan kepada malaikatnya. Jadi malaikat yang diwakilkan untuk diwakilkan untuk yang berkaitan dengan kehidupan manusia itu ada 3 penghulunya. Pertama Jibril. Jibril ini berkaitan dengan kehidupan hati. Ya, kehidupan hati. Allah turunkan kitab-kitab melalui Jibril, dan Jibril lah yang menyampaikan kepada para nabi. Ini kehidupan berkaitan dengan hati, dan ini kita butuhkan. Oleh karenanya, ketika seorang ingin hatinya hidup, ya, pelajari apa yang telah Jibril turunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, Al-Qur'an ya dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Mikail. Ini Allah tugaskan berkaitan dengan kehidupan raga kita, berkaitan dengan kehidupan manusia. Yang pertama berkaitan dengan hati, Jibril. Berkaitan dengan kehidupan jasmani kita, ya, Mikail. Kemudian berkaitan dengan ini bangkitnya kita kembali setelah mati. Siapa? Israfil. Kalimat ya wa anzalna minal mu'sirat, dan kami turunkan, Allah perintahkan kepada malaikatnya untuk menurunkan air. Jadi bukan langit yang menurunkan air. Ya. Langit hanyalah tempat ya turunnya air. Yang menurunkan air Allah Subhanahu wa taala. Maka syirik jika seorang meminta kepada langit. Ya,
agar hujan. Lihat, ya Allah Subhanahu wa taala turunkan air yang banyak jatuh ke bumi. Ya. Apa hikmah turunnya hujan? Nah, waja'alna. Lanjut. Linukhrija bihi habban wa nabata linukhrija bihi asnaful hab wa asnafun nabat. Taib, yani linukhrija bihi, agar kami keluarkan ya darinya, dengannya, dengan hujan tersebut kami keluarkan ya habban, biji-bijian, wa nabatan, dan tumbuh-tumbuhan. Jadi hujan turun itu bukan hanya untuk manusia, walaupun pada hakikatnya untuk manusia. Kenapa? Tumbuhnya biji, kemudian tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, hidupnya hewan ternak, untuk siapa ini? Untuk manusia. Ya, jadi Allah turunkan hujan dari langit ke bumi agar dengan air hujan tersebut tumbuh yakni biji-bijian habban dan nabatan. Lihat, sangat menakjubkan ya, tumbuh-tumbuhan yang kita lihat contoh di kebun. Ya. Dengan air hujan Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian ini dengan beraneka ragam warna dan jenis. Padahal tumbuhnya ya berdekatan. Yang satu ya berbuah mangga, yang satu berbuah jambu, yang satu berbuah durian, beragam. Ya, dengan air yang Allah Subhanahu wa taala curahkan dari langit, kemudian Allah Subhanahu wa taala ya tumbuhkan dengan air tersebut biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Kalimat ya habban ya di sini nakirah, maknanya umum. Kemudian wa nabatan, dan tumbuh-tumbuhan. Ya, sangat menakjubkan kita lihat di kebun kita, atau kita datang ke satu tempat yang di sana banyak tumbuh-tumbuhan. Bahkan saking banyaknya tumbuh-tumbuhan tersebut kita tidak tahu nama-namanya. Siapa yang memberikan rezeki kepada mereka? Allah Ta'ala. Bahkan binatang-binatang yang terselip dalam tumbuh-tumbuhan itu pun kita tidak tahu. Oleh karena yang sangat disayangkan jika seorang ketika dalam perjalanan kemudian tiba-tiba hujan, dia mencela hujan. Mencela hujan berarti mencela yang menurunkannya. Ya. Gara-gara dunianya terhalang disebabkan turunnya hujan, dia celah hujan. Ini bentuk kekufuran. Ya. Berapa banyak orang-orang yang ketika hujan ya mencaci, memaki, ya turunnya hujan. Nah, lanjut sih. Wa jannatin alfafa wa nukhrija bihi bisataini multaffah min kasrati tadaqala awsanu asjaruha. Baik. Kemudian wa jannatin alfafa, dan kebun-kebun alfafa ya, yang lebat. Allah Subhanahu wa taala ya tumbuhkan dengan air hujan tersebut kebun-kebun. Kalimat jannat itu artinya kebun yang rindang, tertutup dia. Dalam bahasa Arab kalau ada kalimat jim dan nun bertasydid, ini sesuatu yang tidak nampak. Jin dikatakan jin karena tidak bisa terlihat oleh kasat mata kita, tidak bisa langsung kita lihat. Makanya kalau ada orang yang mengatakan saya baru saja melihat jin, ini dusta. Karena jin itu tidak bisa dilihat. Adapun terlihat itu bukan jinnya tapi samarannya. Ya, tidak ada makhluk yang dapat melihat jin. Adapun hadis-hadis yang menceritakan tentang tertangkapnya jin, satu diantaranya Abu Hurairah pernah menangkap jin yang mencuri makanan zakat. Ini jin yang menyamar ya dengan bentuk manusia. Ya, jin dikatakan jin, dia nggak nampak. Janin, tahu janin yang ada di dalam rahim ibu kita, nggak nampak dia secara langsung. Sekarang mungkin pakai alat itu pun nggak sempurna tampaknya. Ya, ada sisi-sisi lain yang tidak terlihat. Ya, hanya luarnya saja, dalamnya nampak nggak?
Jantungnya mungkin ada gambar-gambar, yakni apa namanya, indikasi-indikasi saja. Ya, janin kita nggak bisa langsung melihatnya. Majnun atau majnun ini juga diambil dari kalimat jannah. Apa majnun? Gila. Nampak nggak orang gila? Nampak dia, nggak tahu dia mana yang baik dan mana yang benar, nggak tahu dia apa yang dia lakukan. Ya, orang ketawa dia ketawa, padahal orang sedang mentertawainya. Majnun, tertutup akalnya, gila. Nah, dikatakan jannat, kebun, ini pohon-pohon yang sangat rindang dan menutupi tempat tersebut. Ini namanya jannat. Ya, wa jannatin alfafa. Ya, alfafa artinya lebat. Ya, kebun-kebun yang lebat. Ya, dengan air hujan yang Allah turunkan, kebun-kebun pun menjadi lebat. Ya. Dikatakan juga alfafan maknanya pohon-pohon yang rindang. Ya, dengan pohon-pohon yang rindang tersebut tertutuplah kebun. Dengan air hujan yang sama yang masuk ke kebun tersebut, namun menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang berbeda. Ya, Allah mampu melakukan itu. Ya, dan ini ayat-ayat ini berkaitan dengan membantah orang-orang yang mengingkari adanya hari berbangkit. Kalau Allah mampu menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada, badi'us samawati wal ard. Ya, bid'ah itu sesuatu yang baru, yang dulunya nggak ada jadi ada. Dulu bumi dan langit nggak ada. Allah katakan dalam Quran, badi'us samawati wal ard. Allah ciptakan langit dan bumi. Karena apa? Dahulu langit dan bumi tidak ada. Kalau Allah mampu menciptakan sesuatu yang tadinya belum ada menjadi ada, maka lebih mudah bagi Allah menciptakan sesuatu yang ada, ya, membangkitkan sesuatu yang sudah pernah ada, ya, mengulang. Contohnya, seorang membuat suatu penelitian untuk membuat, yakni, ciptaan-ciptaan terbarunya. Contohnya spidol ini. Sebelum adanya spidol ini, sulit nggak menggambarkan bagaimana bentuk spidol? Sulit. Ketika sudah ada spidol, gampang nggak duplikatnya? Gampang. Maka banyak barang-barang KW itu dikatakan KW karena sudah ada sebelumnya. Ya, sulit bagi mereka membuat, yakni bentuk yang terbaru. Ya, makanya duplikat itu lebih mudah daripada membuat yang baru. Kalau Allah Subhanahu wa taala mampu menumbuhkan, jadi alfafan maknanya pohon yang rindang. Jadi dengan air hujan tersebut Allah Subhanahu wa taala ya tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, Allah tumbuhkan ya pepohonan sehingga dia menjadi jannat, ya kebun yang rindang yang di dalamnya penuh dengan alfafan, pohon-pohon yang besar dan rindang. Nah, lanjut saya. Inna yawmal fasli kana miqata. Taib. Inna yawmal fasli kana miqata. Taib. Inna yawmal fasli, sesungguhnya hari keputusan yang sudah ditetapkan. Ada sebagian mengatakan menafsirkan bahwasanya yaumal fasli, kita senantiasa mendapati yaumal fasli dalam kehidupan kita. Ketika tadinya kita berada di rahim ibu kita dalam waktu yang telah ditentukan, kemudian kita terlahir ke dunia, ini juga dikatakan yaumul fasl, hari yang telah ditetapkan kapan kita akan lahir. Kemudian yaumul fasl yang kedua, hari ditetapkan ya kapan kita akan meninggalkan dunia ini. Ini juga yaumul fasl. Fasl adalah memisahkan. Kana miqata, sudah ditentukan waktunya. Baik, ketika kita berada di alam ruh, Allah ciptakan ruh, kita berada di alam ruh. Kemudian kita berada di alam rahim ibu kita. Ini juga miqata, telah ditentukan waktunya. Kana miqata.
Kemudian kita berada di rahim ibu kita, ada yang 9 bulan, ada yang 10 bulan, ada bahkan 2 tahun. Dalam riwayat Abu Hanifah itu lebih kurang 2 tahun di dalam rahim ibunya. Ketika lahir, ya, sudah tumbuh giginya. Inna yaumal fasli kana miqata. Setelah kita lahir yang ditentukan, kita ternyata ditentukan lahir di abad ini. Ada yang lahir tahun 70-an, 80-an, 90-an, 2000-an, ditetapkan bahwasanya kita lahir di abad ini. Antum bersyukur nggak lahir di abad ini? Ya, gimana kalau antum lahir 300 tahun yang lalu atau 500 tahun yang lalu ketika Indonesia dijajah Belanda? Bisa antum ikut kajian? Ada yang berhayal ya, karena sesuatu nggak akan mungkin terjadi lagi. Dia berhayal indah sekali hidup bersama Nabi SAW. Sekiranya aku bagian dari orang-orang yang hidup di zaman Nabi SAW. Belum tentu bagian dari sahabat Nabi. Bisa jadi dia dari kalangan kaum munafikin, orang-orang yang memusuhi Nabi SAW. Ya. Jadi kita nggak ditanya apa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu kita. Kita ditanya tentang diri kita masing-masing. Walaupun kita berada sekarang ini di zaman fitnah, tapi di sini ada rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala. Di zaman fitnah ini kita masih bisa mempelajari agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan ini harus dipertahankan, ya. Karena penghuni surga itu sedikit, ghuraba, asing. Orang yang beriman itu sedikit. Penuntut ilmu itu ghuraba, sedikit. Orang-orang yang sabar itu sedikit. Orang-orang yang istiqomah itu sedikit. Ya, oleh karena Nabi SAW mengatakan fatuba lil ghuraba. Fatuba lil ghuraba. Beruntunglah, bahagialah orang-orang yang sedikit. Jadi jangan khawatir. Ya, karena kita sedikit, ya jangan khawatir. Terus istiqomah sampai datang miqat bagi kita, waktu yang ditentukan. Ya, kita ditentukan lahir di abad ini, dan kita juga telah ditentukan kapan kita akan meninggalkan dunia ini. Ya, yaumul fasli kita. Kapan yakni kita menjumpai hari terakhir kita untuk meninggalkan dunia ini. Kemudian sampainya kita di alam barzah, di tempat yang baru, di sana juga telah ditentukan berapa lama kita di sana. Ya, setelah itu barulah hari kiamat. Ya, jadi ada 4 pasal di sana. Ya, di alam rahim, dunia, alam barzah, dan alam akhirat. Oleh karena para ulama mengatakan kita menemui fase-fase dalam kehidupan kita, ya ini ada 5. Rahim ya, kemudian alam dunia, kemudian kita sedang berhadapan dengan alam barzah. Setelah alam barzah kita akan menjumpai alam akhirat. Dikatakan akhir karena tidak ada hari setelah itu. Tidak ada lagi hari setelah itu. Hanya ada surga dan neraka, ya, yang Allah siapkan untuk makhluknya. Apakah mereka masuk surga atau neraka? Wallahu alam. Insyaallah taala pekan depan kita jelaskan kembali inna yaumal fasli kana miqata. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.